Aduh, pengajian hujan tadi. Cil, ayo vaksin DPT yuk ke Posyandu. Ya, siap-siap ya. Ma, siap beres-beres dulu nih. Hah? Nggak mau ah. Nggak mau, Ma. Takut. Ih, kamu mah sama kayak si Abah. Susah kalau dikasih tahu. Terserah kamu ah. Udah tuh, Ma. Si Abah juga kuat sampai sekarang sehat. Nggak usah ya. Ya nonton lagi ah. Nggak mau pokoknya mah. A few moments later. Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat meninggal dunia karena diduga terinfeksi penyakit difteri. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Lali Yuliani, dugaan ini muncul karena sebelumnya terjadi dua kemarin diumumkan oleh Wakil Garut. Kenapa Cil? Susah. Ada apa sih Cil? Wah, kenapa Cil? Abah, panggil ambulan. Halo, ayo, udah baca belum berita-berita di TV, di internet, semua lagi viral apa? 7 warga Garut meninggal karena apa coba, penyakit apa? Pasti jarang dengar. Difteri. Coba, ini tuh penyakit yang sebenarnya udah hampir nggak ada di Indonesia tuh, jarang banget. Namun di sini terjadi KLB atau singkatan dari kejadian luar biasa. Kenapa terjadi dibilang kejadian luar biasa? Ya tadi karena ini tuh muncul tiba-tiba banyak 7 bahkan sampai meninggal di suatu keadaan yang selama ini sudah bertahun-tahun hampir tidak ada. Nah, kenapa bisa begitu? Ya tadi karena sudah tidak patuhnya, kepatuhannya berkurang mengenai vaksinasi DPT, ya. D-nya itu difteri, itu P-nya pertusis, T-nya tetanus. Tapi yang saya tekanin di sini difterinya tadi ya. Nah, apa sih gejalanya tuh? Kok bisa ya sampai si warga itu pada meninggal? Jadi difteri itu suatu penyakit yang disebabkan kuman difteri ya, penyebabnya kuman difteri. Nah, dia menyerang daerah saluran nafas manusia, di mana nanti manusia ini akan mengalami demam, kemudian pembengkakan dari leher ya, lehernya membengkak, tenggorokannya meradang hebat, dan yang khas di sini adalah adanya selaput putih yang terbentuk di tenggorokan di sekitar amandelnya itu, dan itu yang bahaya. Kenapa bisa bahaya? Karena dia bisa menutupi ya, jadi menutupi saluran nafas kita hingga kita tidak bisa bernafas sama sekali dan akhirnya mati sesak, tidak bisa bernafas, seperti tercekik saja atau tersedak oleh makanan misalnya bakso gitu, sehingga tidak bisa bernafas lagi. Dan ini prosesnya sangat cepat, dan karena penyakit ini sudah jarang, maka penanganannya juga sulit dilakukan karena harus ada serum khusus untuk mengobatinya, bukan hanya dengan antibiotik biasa. Jadi ini benar-benar kasus yang berbahaya. Makanya dari dulu ditekankan sekali oleh pemerintah, baik pemerintah setempat maupun di seluruh dunia, bahwa vaksin difteri ini tetap terus dijalankan walaupun penyakitnya sudah hampir tidak ada. Ya tujuannya untuk terus menekan agar tidak memberi kesempatan kepada kuman difteri ini untuk menyebabkan penyebaran virus ya, atau bakteri, bakteri tadi untuk melukai kita. Nah, jadi sebenarnya sudah jelas ya bahwa menanganinya itu sulit, terus kemudian perburukan gejalanya cepat. Nah, apa yang paling baik? Ya dicegah ya dengan vaksin DPT. Sebenarnya sudah tergabung dalam vaksin combo ya. Combo pentavalen disebutnya, penta tuh 5 ya. Jadi difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan hemophilus influenza B ya. Itu kalau yang di sini buatan Bio Farma namanya
Pentabio ya, itu sudah tersebar di seluruh puskesmas, bidan, pemerintah tuh udah berusaha sebaik-baiknya. Memang karena kemarin sempat situasi pandemi COVID ya, jadi memang mungkin kita takut ke vaskes ya, karena takut penularan COVID dan lain-lain sebagainya, berbagai faktor. Nah, menyebabkan banyaknya yang tidak divaksin, sehingga kekebalan kelompok yang harusnya terbentuk jebol. Jadi contoh nih, apa sih yang dimaksud kekebalan kelompok tuh? Jadi seorang anak misalkan dia tidak divaksin nih, sedangkan anak-anak lainnya atau orang-orang sekitarnya itu semua divaksin. Maka ketika ada infeksi dari luar mengenai orang-orang di sekitarnya ini, karena dia sudah divaksin, maka dia kebal dan tidak menjadi sakit, sehingga tidak menularkan ke si orang yang belum divaksin. Nah, tapi bayangkan kalau banyak di sekitar sini, sekelilingnya itu yang tidak divaksin, maka si kuman difteri ini ketika menginfeksi ada kesempatan menginfeksi dan menyebabkan sakit kepada orang yang dekat dengan si ini. Akhirnya ini menular ya. Jadi kalau ada tuh yang bilang katanya saya sehat-sehat saja, saya kuat-kuat saja, nggak kena penyakit, padahal nggak divaksin apa-apa ya gitu. Nah, itu sebenarnya karena dilindungi oleh komunitasnya yang sebagian besar divaksin ya. Nah, dia egois ya. Sedangkan kalau semuanya berpikir seperti dia, maka tadilah terjadi kejadian luar biasa. Oke? Jadi begitu ya. Difteri, ingat apa? Gejalanya panas, ada batuk, ada sesak napas, lehernya bengkak, tenggorokannya bengkak, disertai apa yang khasnya? Membran putih-putih ya, yang bisa menutupi jalan napas. Itu yang mengerikannya. Oke, jadi kalau ada gejala-gejala tersebut, cepat bawa ke fasilitas kesehatan secepatnya ya. Jangan ditunda-tunda karena ini penyakit yang sangat berbahaya dan cepat membunuhnya. Oke. Nah, saya bawa payung. Kenapa nih saya bawa payung? Untuk menjelaskan ya, bahwa menegaskan nih, mencegah itu lebih baik dibanding mengobati. Sedialah payung sebelum hujan.